Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nah, berikut merupakan bisnis proposal astronot. Perkenalkan, nama saya Iputu Krisnadi Putra dan Iwayan Darmayasa selaku inventor dari Ecobit. Nah, dalam proposal ini kami mengembangkan invensi bernama Ecobit, yaitu Eco-Friendly Charcoal Briquettes, usaha briquette yang terbuat dari limbah upakara. Adapun daya tarik dari invensi yang kami buat, yang pertama itu adalah ramah lingkungan, yaitu kami membuat briquette berbahan dasar dari limbah upakara. Yang kedua, pemberdayaan sosial, yaitu bekerja sama dengan penggembun pura serta masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Timur, lebih tepatnya di Dusun Rawamangun. Yang ketiga yaitu adalah hemat biaya. Bahan baku yang kami gunakan itu sebagian besar berasal dari residu atau limbah upakara, sehingga memiliki nilai yang sangat rendah seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya adalah target pasar. Target pasar yang kami sasar yaitu konsumen yang memiliki kepedulian lingkungan serta memiliki kebutuhan. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah restoran, yang ketiga hotel owner, dan yang keempat adalah industri kecil atau UMKM. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, ada perumusan masalah terkait dengan data timbulan sampah. Menurut SIP SN tahun 2022, timbulan sampah di Bali sebanyak 52.962,04 ton per tahun. Nah, dari sekian banyak sampah yang dihasilkan, 39,88% merupakan jenis organik dan berasal dari sampah upakara. Yang kedua, jenis limbah upakara. Limbah upakara seperti dedaunan yang berasal dari janur, bunga ataupun dari batang dupa memiliki kandungan karbon yang memiliki potensi untuk dikelola menjadi sumber energi atau sumber kalor yang disebut dengan charcoal briquette. Selanjutnya, terkait dengan solusi. Ide bisnis yang ingin kami kembangkan yaitu Ecobit, Eco-Friendly Charcoal Briquettes. Ecobit memiliki produk yang berkualitas. Walaupun terbuat dari bahan sisa atau residu berupa sampah upakara, nilai kalori yang dimiliki oleh Ecobit sendiri itu sesuai dengan standar SNI, sekitar 4.000 kalori per gram. Yang kedua, itu memiliki konsep ramah lingkungan. Kami memiliki konsep untuk mendaur ulang sampah guna menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis. Selain berorientasi pada bisnis, kami memiliki tujuan untuk membantu mereduksi timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas upacara umat, terutama kebudayaan yang berasal dari umat Hindu. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam mengembangkan bisnis ini kami membantu memberdayakan pengurus, terutama itu pengurus pura, untuk menghasilkan biaya-biaya guna melanjutkan operasional pura di Jakarta Timur, yaitu Pura Aditya Jaya. Nah, yang berikutnya itu adalah analisis kompetitor. Yang pertama, industri briquette. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali startup ataupun perusahaan-perusahaan yang mengembangkan EcoBrick sebagai komoditi utama. Nah, perusahaan yang memproduksi briquette seperti briquette kayu, briquette arang, ataupun briquette yang terbuat dari coal atau batu bara, itu merupakan salah satu kompetitor terbesar yang kami hadapi selaku pengembang dari bisnis rintisan Ecobit. Nah, berikutnya itu adalah Ecobit itu memiliki pelopor dalam memproduksi briquette dari limbah upakara. Seperti yang kita ketahui, sebagai bisnis rintisan, kami selaku inventor itu baru pertama kali mengembangkan atau menjadi pelopor dalam mengembangkan EcoBrick berbahan dasar dari sampah. Berikutnya, modal bisnis kebudayaan sosial. Nah, modal bisnis yang kami kembangkan itu 10% untuk pemberdayaan sosial, 20-40% untuk pemberdayaan sumber daya manusia, 50-70% itu adalah untuk pengadaan bahan baku. Nah, strategi marketing. Yang pertama,
produk itu memiliki ramah lingkungan serta kualitas tinggi. Harga per kilogram kami menjual 2.500 sampai 4.000. Tempat untuk kami memasarkan inovasi yaitu dari e-commerce serta pun toko-toko alternatif serta promosi yang kami gunakan itu media sosial ataupun toko-toko partner bisnis. Berikutnya adalah analisis SWOT. Kekuatan yang dimiliki oleh Ecobit yaitu memiliki bahan baku dari sampah upakara, produksi ramah lingkungan, serta memiliki potensi yang luas. Kelemahan yang dimiliki yaitu produksi skala kecil karena masih tergolong ke dalam bisnis rintisan. Yang ketiga, peluang atau opportunities yaitu potensi kemitraan dengan komunitas perempuan pura, berpotensi mendapat dukungan dari pemerintah serta pemasaran melalui media sosial. Dan yang terakhir yaitu adalah ancaman yang kami hadapi yaitu produk ini mudah diimitasi atau diduplikasi. Selanjutnya adalah di bulan April kami mengembangkan desain thinking, riset harga serta riset marketing. Di bulan Mei sampai Juni itu kami membuat prototipe, produksi serta penjualan, dan evaluasi kami lakukan di bulan Juni. Analis keuangan di tahun pertama kami mendapat pendapatan sebesar 390 juta dan laba bersih yang diproyeksikan sebesar 40 juta. Di tahun kedua itu kami memproyeksikan pendapatan sebesar 780 juta dengan laba bersih sebesar 80 juta. Di tahun ketiga itu pendapatan yang kami proyeksikan sebesar 1,1 miliar dengan laba bersih sebesar 120 juta. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.